Demi membuat konten di media sosial, sejumlah remaja di kota Palopo, Sulawesi Selatan nekat melakukan freestyle secara ugal-ugalan. Para pelaku tak segan menyalip pengendara lain dalam kondisi ban bagian depan terangkat seolah sambil menari. Meski sudah menjadi perhatian serius dari Satlantas Polres Palopo, para pelaku kerap kucing-kucingan dengan polisi. Saat mobil patroli polisi muncul, para pelaku pun kabur. Setelah patroli meninggalkan lokasi, mereka kemudian kembali berkumpul memulai freestyle sambil direkam rekannya. Tidak sedikit dari pelaku berhasil tertangkap dan mendapat sanksi tilang, namun hal tersebut tak membuat pelaku lainnya jera. Para pelaku sengaja memilih jalan lingkar untuk membuat konten karena akses jalan tersebut memiliki pemandangan indah. Dari kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, iNews melaporkan. Banyak cara dilakukan dalam menunggu datangnya beduk maghrib. Di Banjarnegara, Jawa Tengah, sekelompok pencinta alam melakukan aksi ekstrim menuruni tebing air terjun atau rappelling berarus deras. Dengan peralatan pengamanan yang maksimal, satu persatu peserta berhasil menaklukkan air terjun setinggi 15 meter ini. Licin. Tingkat kesulitannya apa? Itu sih batu yang licin terus sama arus yang terlalu deras. Ya favorit. Iya, main apa ini namanya? Main rappelling sulit. Tingkat kesulitannya apa? Itu batuan yang licin. Butuh keberanian khusus bagi para peserta menuruni tebing, lantaran medan yang terjal, batuan yang licin, serta arus yang cukup deras. Namun saat Anda sudah bisa menuruninya, kepuasan bisa menaklukkan air terjun setinggi 15 meter akan Anda rasakan. Pengamanannya kita cek perlengkapan dulu sebelum kita menggunakannya. Terus yang kedua kita dua angkor di atas, terus di bawah ada belayernya untuk mengendalikan ketika anak-anak itu goyah. Nah, bagi Anda yang tertarik untuk menguji adrenalin sekaligus ngabuburit, bisa mencoba rappelling dengan menuruni air terjun ini. Dari Banjarnegara, Jawa Tengah, Elis Novit, iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Buletin Ayu Siang kembali hadir menemani aktivitas Anda bersama saya, Yasmin Atadia. Inilah Buletin Ayu Siang selengkapnya. Ya pemirsa, kita awal informasi hari ini. Seorang balita di Batu Ampar, Jakarta Timur terpaksa dibawa orang tuanya ke markas Damkar Kramat Jati lantaran kepalanya tersangkut kaleng susu. Proses evakuasi benda dari kepala sang bocah tersebut berlangsung dramatis. Tangis histeris sang bocah pecah saat petugas Damkar Kramat Jati, Jakarta Timur berupaya melepaskan kaleng susu di kepala korban. Dengan penuh hati-hati, petugas pun memotong bagian kaleng menggunakan alat gerindam ini. Namun lantaran ketakutan, anak ini terus menangis sehingga petugas menenangkan korban dengan membaca doa. Diketahui peristiwa ini terjadi saat korban tengah bermain di rumahnya dan tak sengaja memasukkan kaleng ke kepalanya. Naas, kaleng tak bisa dikeluarkan sehingga korban dibawa ke markas Damkar untuk meminta bantuan. Setelah hampir 30 menit, kaleng susu akhirnya berhasil dipotong dan dilepaskan. Untuk menghiburnya, petugas pun memberikan hadiah mainan topi pemadam kepada bocah. Kasus ini menjadi pelajaran bagi para orang tua untuk lebih memperhatikan dan mengawasi anak-anak saat mereka bermain di rumah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Ya, nah kita ke informasi selanjutnya ya pemirsa. Ini ada aksi kawanan perampok bersenjata tajam di sebuah toko kelontong di Deli Serdang, Sumatera Utara yang berhasil digagalkan penjaga toko. Sementara di Kota Malang, Jawa Timur, pemirsa, komplotan pencopet perempuan terekam CCTV beraksi di toko pakaian yang ramai pembeli. Perampokan sebuah toko kelontong di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara terekam CCTV. 3 pelaku mengancam penjaga toko dengan senjata tajam. Bukannya takut, sang penjaga justru nekat melawan sehingga kawanan perampok surut nyalinya dan kabur tunggang langgang. Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, terduga pelaku pencurian motor yang kabur menghindari amukan massa malah tercebur sumur tua. Pria ini pun dievakuasi menggunakan ban motor dan tali dari dalam sumur.
Pelaku yang beraksi bersama rekannya ini kemudian dibawa ke Mapolsek Gunung Putri untuk diperiksa lebih lanjut. Komplotan perempuan pencopet terekam CCTV beraksi di toko pakaian Pasar Besar, Kota Malang, Jawa Timur. 3 pelaku memanfaatkan situasi toko yang ramai pembeli saat berbelanja pakaian untuk lebaran. Mereka menggasak uang senilai 5 juta rupiah lebih dari tas korban, kemudian kabur. Segera Pak, api besar Pak, segera Pak. 18 Maret 2000. Kobaran api dengan cepat membakar 37 rumah semi permanen di Kelurahan Kelandasan, Kota Balikpapan. Akses jalan yang sempit ditambah sulitnya pasokan air membuat petugas damkar kesulitan memadamkan api. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa kebakaran yang diduga akibat korsleting listrik dari salah satu rumah. Ya, kini kita ke informasi berikutnya ya pemirsa. Ini ada akibat keterbatasan makanan dan juga air bersih. Satu keluarga yang terjebak banjir di Demak, Jawa Tengah meminta dievakuasi tim SAR. Sementara dari pantauan udara, banjir meluas di 9 kabupaten dan juga kota di Provinsi Jawa Tengah. Menggunakan tali, tim SAR mengevakuasi satu keluarga yang terjebak banjir di Desa Karanganyar, Demak, Jawa Tengah. Sebelumnya satu keluarga ini sempat bertahan di lantai 2 rumahnya. Karena keterbatasan makanan dan air bersih, mereka meminta dievakuasi. Proses evakuasi korban banjir di Dukuh Magarsari terkendala arus deras. Tim SAR yang menggunakan perahu motor dan perahu karet hanya bisa menunggu di balik tanggul. Warga setempat menyebut banjir kedua di Desa Karanganyar lebih besar dari banjir yang terjadi sebelumnya. Sementara itu, berdasarkan pantauan udara, 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah terdampak banjir. Cuaca ekstrim yang melanda wilayah tersebut membuat banjir semakin meluas dalam status tanggap darurat. Dari 9 kabupaten kota di Provinsi Jawa Tengah, banjir terparah terjadi di Kabupaten Demak, Pati, Kudus, dan Jepara. Ratusan ribu warga terdampak banjir terpaksa mengungsi di sejumlah posko pengungsian yang disediakan Pemda setempat. Pemda akan meminta bantuan pemerintah pusat melakukan pengerukan sungai yang mengalami pendangkalan. Dari Demak dan Semarang, Jawa Tengah, Tim Liputan iNews melaporkan. Video amatir warga merekam detik-detik sebuah warung dan 3 kios lainnya di pinggir jalan Kertawangi, Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat tergerus longsor. Warga terlihat panik saat bangunan yang berdiri di tepi tebing ini ambruk. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena warung dan arus lalu lintas dalam kondisi sepi. Selain warung dan kios, titik ruas jalan sepanjang 10 meter ikut amblas. Sehingga untuk sementara tidak bisa dilalui berbagai jenis kendaraan. Kondisi tempatnya memang ini miring. Yang kedua ditambah kemarin hujan ya begitu deras dan intensitasnya hampir seminggu ya. Nah, akhirnya membuat kios yang ada di pinggir jalan di sini itu terbawa longsor. Saat ini pemerintah setempat berupaya untuk membuat benteng pembatas agar warga tidak mendekat ke lokasi. Warga diminta waspada karena potensi longsor susulan saat mungkin terjadi saat curah hujan masih tinggi. Dari Bandung Barat, Yuwono Wahyu, iNews melaporkan. Nah, kini kita ada informasi lain yang tak kalah penting nih pemirsa. Guna menghindari kebakaran dan juga kecelakaan, kepolisian melarang warga bermain petasan khususnya selama bulan suci Ramadan. Jika petasan menimbulkan kebakaran atau kecelakaan, pengguna dapat diancam dengan sanksi pidana. Permainan petasan memang identik dengan bulan Ramadan. Anak-anak hingga orang dewasa biasanya memainkan petasan di sela-sela kegiatan Ramadan, seperti selepas sahur dan selepas berbuka puasa. Terlepas dari keasikan bermain petasan, ternyata petasan juga memicu sejumlah peristiwa seperti kebakaran hingga kecelakaan. Fungsi petasan kini juga banyak beralih, salah satunya dijadikan senjata bagi para pelaku tawuran hingga menimbulkan korban luka. Baru-baru ini, polisi menyampaikan adanya ancaman pidana bagi para pelaku yang bermain petasan khususnya pada bulan Ramadan. Polisi menyebut ancaman pidana dilandaskan pada daya ledak yang ditimbulkan petasan, rendah, sedang, atau tinggi. Menanggapi ancaman pidana bagi para pemain petasan, sebagian warga mengaku setuju. Selain memicu kebakaran dan kejadian lainnya, petasan juga sangat mengganggu warga yang tengah beribadah di bulan puasa. Saya pribadi setuju sekali ya sama himbauan dari polisi, karena kan dapat mengganggu ketertiban umum ya. Apalagi kalau kita lagi
kayak sholat, terawih gitu kan tiba-tiba ada suara petasan itu kan ganggu banget. Yang kecil-kecil aja lah, jangan yang besar-besar. Maksudnya main petasan boleh, cuma lihat batasan atau lihat bahaya atau tidaknya. Semoga saja dengan adanya ancaman pidana membuat warga berpikir 2 kali jika ingin bermain petasan. Karena tidak hanya berbahaya, suara petasan juga mengganggu kehusukan dalam beribadah di bulan Ramadan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kini kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Masjid Raya Sumatera Barat memiliki desain unik, yakni dibangun tanpa kubah dan juga tiang di bagian dalamnya. Bahkan masjid yang berdiri megah di atas lahan seluas 4 hektar ini mendapatkan penghargaan sebagai salah satu dari 7 masjid dengan arsitektur terbaik di dunia. Tak serupa masjid pada umumnya, Masjid Raya Sumatera Barat ini justru tidak memiliki kubah. Berdiri di atas lahan 4 hektar dengan luas bangunan 18.000 meter persegi, masjid dibangun dengan menelan biaya hingga 330 miliar rupiah. Bagian atapnya memiliki desain rumah gadang dengan 4 sudut lancip khas budaya Minangkabau. Sedangkan bangunannya berbentuk gonjong dan dirancang dengan memadukan aspek tradisional dan kebudayaan Islam modern. Selain itu, desain masjid juga dirancang berdasarkan 3 simbol kehidupan, yakni mata air, bulan sabit, dan rumah gadang. Sementara itu, interior masjid tanpa tiang di bagian tengahnya, serta mihrab menyerupai Hajar Aswad dengan dihiasi ukiran Asmaul Husna. Tidak hanya unik dan indah, masjid ini bisa menampung sekitar 20.000 jemaah. Masjid Raya ini kan dinobatkan oleh salah satu yayasan dari Madinah. Ya, jadi ada 7 besar arsitektur terbaik di dunia. Keunikan fungsi masjid serta ditambah keindahan desain yang ditampilkan menjadikan mahakarya Rizal Muslimin ini menjadi destinasi menarik untuk dikunjungi. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Nah, ini ada informasi penting lain pemirsa yang wajib Anda simak ya. Ini terkait dengan bau mulut yang muncul selama kita berpuasa. Biasanya dipicu oleh beberapa hal pemirsa. Nah, untuk meminimalisir bau mulut saat berpuasa, berikut ada tips yang bisa Anda simak. Bau mulut saat berpuasa pasti bikin gak nyaman. Nah, berikut ada tips pencegah bau mulut saat berpuasa. Pertama, minum air putih 2-3 liter per hari saat sahur atau berbuka. Kedua, gosok gigi, gosok lidah, dan gunakan obat kumur. Ketiga, hindari makanan berbau tajam. Keempat, tidak merokok saat berbuka dan sahur. Kelima, hindari tidur terlalu lama karena bisa memicu bau mulut yang tidak sedap. Aduh, masih lama pemirsa nih waktu berbuka puasa. Tapi memang momen berbuka ini menjadi momen yang paling ditunggu saat kita berpuasa. Nah, untuk Anda pecinta nasi goreng bisa mampir ke kedai makan nasi goreng yang berada di Ulekareng, Kota Banda Aceh. Selain murah meriah, Anda juga bisa nambah nasi goreng sepuasnya secara gratis. Berikut liputannya untuk Anda. Di saat harga beras masih melambung tinggi, kedai makan di Jalan Prof. Ali Hasimi Pangoraya, Ulekareng, Kota Banda Aceh ini justru mengusung konsep makan nasi goreng sepuasnya. Ya, di sini pengunjung bisa nambah nasi goreng secara gratis. Kedai yang baru berdiri selama 1 tahun ini juga memiliki banyak jenis pilihan lauk. Menjual nasi goreng dengan cita rasa khas Aceh dan konsep prasmanan ini tak pernah sepi dari serbuan pembeli. Saya yakin saya ini rame karena beras naik kan. Terus saya kasih gratis, nambah, saya kasih mereka ambil sepuasnya dan mereka tidak masak lagi di rumah. Untuk nasi goreng, pengunjung hanya cukup membayar Rp5.000 saja untuk makan sepuasnya. Cara pengambilannya juga kita ambil sendiri gitu. Terus harganya terjangkau, apalagi kami anak kuliah gitu ya kan. Kedai nasi goreng ini buka mulai menjelang buka puasa, yakni pukul 4 sore hingga 11 malam. Bagaimana?
Anda tertarik berbuka puasa di sini? Dari kota Banda Aceh, Taufan Mustafa, iNews melaporkan. Tiba di tanah air, tim nasional bulu tangkis yang meraih juara All England 2024 disambut meriah pendukung, pengurus PBSI dan juga Menpora. Buletin Lagi Siang segera kembali. Anda kembali di Buletin News Siang pemirsa bersama saya Yasmin Atania. Pemirsa, kedatangan timnas bulu tangkis Indonesia yang menjuarai turnamen BWF All England 2024 disambut meriah oleh pendukung dan juga pengurus PBSI serta Menpora. Kemenangan di nomor ganda putra menjadi pencapaian terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Pengurus pusat PBSI bersama Menteri Pemuda dan Olahraga menyambut kepulangan 4 atlet bulu tangkis yang menjuarai turnamen BWF All England 2024. Kedatangan mereka juga disambut meriah para supporter yang menunggu di Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Mereka ingin melihat langsung juara umum All England yaitu Jonathan Christie, Anthony Sinisuka Ginting, Fajar Alfian, dan Muhammad Rian. Bertemunya Jonathan Christie dan Anthony Ginting pada partai final All England menjadi sejarah baru bagi PBSI. Semoga pencapaian di All England ini menjadi momentum kebangkitan bulu tangkis Indonesia di masa depan. Sementara itu, kemenangan di nomor ganda putra merupakan pertama kalinya sejak 30 tahun dan pencapaian terbaik dalam beberapa dekade terakhir. Selanjutnya, PBSI akan mempersiapkan para atletnya mengikuti turnamen Paris pada bulan Juli mendatang. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, informasi ini sekaligus menjadi akhir jumpa kita pada hari ini. Mari ulurkan tangan Anda untuk berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Jangan lupa pemirsa, Anda bisa mendapatkan informasi terkini dan juga terbaru melalui portal yang menghadirkan berita daerah, berita nasional dan juga berita internasional lengkap di okezone.com. Saya Yasmin Atania beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.